Memang saya sendiri ini muncul sebetulnya karena berkah konflik, Pak. Nah, kalau tidak ada konflik mungkin saya tidak ada di meja ini hari ini. Ya karena konflik itu berawal ketika Muskup di Lirboyo, salah satu ikhtiar para masyayikh untuk mengislahkan yang akhirnya tidak berhasil lah. Lah di Lirboyo itu ada semacam kesepahaman para masyayikh, terutama teman-teman alumni Lirboyo lah, bahwa muktamar besok ini harus menjadi muktamar yang solutif, muktamar yang menyelesaikan masalah, bukan justru memperpanjang masalah. Salah satu ikhtiarnya adalah ya harus muncul figur alternatif yang bebas konflik, bukan dari kubu kanan maupun kubu kiri. Lah, itu berangkat dari diskusi ketika di Lirboyo, teman-teman alumni, lah terus dimunculkanlah nama saya. Karena saya belum terlibat konflik di NU, meskipun dulu konflik di PKB saya ikut. Jadi kalau konflik di PKB itu kita sudah khatam, Pak. Pesannya cuma satu, urus pesantren, pendidikan itu loh. Kui tugasnya NU itu loh. Sora usah ndaki-ndaki rono-rono lah. Rono-rono itu saya nggak tahu apa sampai Israel atau sampai mana. Dilibatkan nggak PCNU? Enggak sama sekali. Nah, padahal komandan sekolah rakyat adalah sekjen PBNU. Nah, ini yang kita ironis itu loh. Iya, iya, iya. Sebenarnya hari ini, sore ini kita akan mendengar suara dari pengurus cabang. Ada Pak Kiai Agus Jakarta Utara dan Kiai Alek dari Depok. Cuman karena calon ketua umum yang hari ini diundang juga sudah hadir, Gus Yusuf Hudori, dalam rangka untuk hadir Kiai Indin dan Bapak Ibu sekalian, beliau harus habis pengajian langsung ke sini, walaupun pesawatnya delay. Jadi harapannya jam 4 sudah nyampe, tapi karena delay jadi agak telat. Saya kira nanti beliau akan menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan, harapan, sehingga akhirnya kenapa beliau harus ikhtiar untuk bersama-sama khidmah. Bahasa beliau bukan memperbaiki, siapa saya yang memperbaiki NU, tapi saya mau khidmah dengan peran yang selama ini sudah dibebankan kepada saya, ngurus PKB 30 tahun beliau sampai beliau mundur. Dan mungkin salah satu inspirasi beliau, kalau tadi Prof. Maskuri Abdillah muridnya langsung Gus Dur. Nah, beliau terinspirasi Gus Dur, muridnya langsung abahnya beliau. Jadi mungkin ini bagian dari Lataiful Isyarah. Kenapa kok Gus Dur mondoknya di Tegalrejo? Mungkin salah satu akan ada suatu saat mungkin dari Tegalrejo yang juga akan berkhidmat di PBNU. Kakeknya Gus Dur. Oh, ini kakeknya Gus Dur. Oh ya, ini mondoknya di kakeknya Gus Dur. Kepada Gus Yusuf, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan, tepuk tangan dulu dong untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Para senior yang kita hormati, wabil khusus Pak Endin, Sohibul Bait, Sohibul Hajah, yang telah menata waktu bolak-balik akhirnya ketemu hari Senin ini. Terima kasih beliau Prof. Maskuri, juga hadir Pak Andi Najmi, di samping saya ini calon ketua umum juga Gus Heri, Pak Zainud Tauhid, alhamdulillah bisa ketemu beliau, juga Pak Kholis, tetangga kita, Pak Robikin tadi ada di depan itu, juga Pak
Kiai Darto, Kiai Yanuar, ini motivator kita ini. Dan para senior-senior yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, sore hari ini kami mendapatkan penghargaan bisa ikut urun rembuk bincang-bincang menjelang muktamar NU. NU masa depan dan masa depan NU. Nah, memang saya sendiri ini muncul sebetulnya karena berkah konflik, Pak. Nah, kalau tidak ada konflik mungkin saya tidak ada di meja ini hari ini. Ya karena konflik itu berawal ketika Muskup di Lirboyo, salah satu ikhtiar para masyayikh untuk mengislahkan yang akhirnya tidak berhasil lah. Lah di Lirboyo itu ada semacam kesepahaman para masyayikh, terutama teman-teman alumni Lirboyo lah, bahwa muktamar besok ini harus menjadi muktamar yang solutif, muktamar yang menyelesaikan masalah, bukan justru memperpanjang masalah. Salah satu ikhtiarnya adalah ya harus muncul figur alternatif yang bebas konflik, bukan dari kubu kanan maupun kubu kiri. Lah, itu berangkat dari diskusi ketika di Lirboyo, teman-teman alumni lah, terus dimunculkanlah nama saya. Karena saya belum terlibat konflik di NU, meskipun dulu konflik di PKB saya ikut. Jadi kalau konflik di PKB itu kita sudah khatam, Pak. Sudah wallahul muwaffiq itu udah. Meskipun konflik tetap menarik, itu dalil PKB dulu. Jadi udah khatam lah kalau konflik di PKB. Nah, saya diminta oleh teman-teman alumni Lirboyo dan beberapa kiai-kiai. Setelah itu bolang gelinding ke PC-PCNU di Jawa Tengah. Nah, baru saya menganggap serius ketika PCNU. Kalau alumni kiai kan tidak punya suara ya Pak Eri ya. Nah, kalau kiai-kiai kita suuni doa restu, kita suuni berkahnya. Kalau yang kita minta suarakan ke PCNU, maka ini alhamdulillah ada PCNU Jakarta Utara tadi ya, dan PCNU Depok lah ini. Jakarta Timur, wah ini minimal ada 3 suara malam ini lah. PCNU Jawa Tengah datang ke rumah meminta saya untuk ikut berikhtiar. Gus, jenengan di PKB udah lama, udah 26 tahun, 27 tahun, saatnya jenengan khidmah ke NU. Nah, dari situlah pijakan saya awal. Saya waktu itu terus terang menjawab ada 2 hal yang saya pertimbangkan. Satu, saya harus izin ke guru saya, ke Kiai Kafabi di Lirboyo. Kalau beliau mengizinkan saya jalan. Yang kedua, saya harus izin kepada komandan saya, Gus Muhaimin. Karena waktu itu saya masih ketua DPW dan masih ketua DPP bidang pesantren dan pendidikan. Maka oleh teman-teman alumni saya disowan ke Kiai Kafabi dan alhamdulillah beliau merestui. Beliau cuman pesan pokoknya nek nang NU ojo tanggung-tanggung sampean, kudu sing tenanan. Itu dawuhnya beliau yang saya catat. Kalau Kiai Nurul Huda Jazuli Mbah Dah itu dawuhe nang NU syaratnya kudu ikhlas, minimal pura-pura ikhlas. Itu Kiai Dah. Beda dengan di politik. Nah, setelah itu beberapa kiai teman-teman itu mamit ke saya ke Caimin.
Awalnya Cak Imin keberatan jujur. Karena beliau menyampaikan, wis aku cek butuh Gus Yusuf di Jawa Tengah. Karena apapun Jawa Tengah ini kan pilar kedua PKB secara nasional. Dan besok itu berat. Tapi setelah beberapa kali disowani, akhirnya beliau mengizinkan. Manggil saya, ditanya, sampean mantep tenan nang NU. Saya bilang ya, kalau ini perintah para kiai ya kita ini kan pasukan. Jawabannya hanya satu, bismillah, itu aja. Hanya bismillah. Ya wis nek sampean wis mantep, wis jalan wae bismillah. Nah itu Cak Imin seperti itu. Ya akhirnya mulailah saya bersilaturahim. Setelah Jawa Tengah selesai, saya mulai ke Jawa Barat, ke Banten, terus ke Lampung. Alhamdulillah minggu ini saya sudah hampir 21 PW dan PC yang saya silaturahimi. Dari silaturahim itu saya lebih banyak istilahnya belanja masalah. Yang nanti coba kita runut dengan apa yang pernah saya lakukan dan apa yang mungkin saya bisa ikut membantu. Satu, yang pertama tentu soal tata kelola organisasi. Ini yang dikeluhkan oleh PC-PC. PC-PC itu menyampaikan bahwa di NU itu kan kita ini khidmah. Khidmah tentu harus dilatari dengan ikhlas. Khidmah itu dengan bahagia. Nah itu yang hari ini tidak didapatkan. Karena hari ini ya NU menjadi sangat strike, kaku. Yang kedua juga apalagi birokratis. Ketemu ketua umum itu sulitnya ngungkuli ketemu menteri. Nah. Ya ini yang saya menjadi optimis karena sebetulnya syarat ketua umum NU itu sederhana, Pak. Asal gelem dijak ngopi. Lah inilah. Ini yang disampaikan teman-teman. Dulu itu ketika Kiai Hasyim, Kiai Said datang ke daerah, teman-teman itu metuk di bandara. Setelah itu ngantar beliau pasti mampir dulu makan. Di situ terjadi perbincangan, obrolan. Setelah itu nanti sampai di lokasi acara, entah itu pengajian atau diskusi. Setelah itu malam juga jagongan lagi ngopi. Dari situ akan muncul ide-ide genuine dari teman-teman PC, PW. Itu yang hari ini tidak ada. Maka satu syarat ketua umum PBNU ke depan yang mau diajak ngopi. Nah ini saya masuk di situ. Saya disemangat itu. Kalau ngopi memang hobi kita gitu loh. Nah, yang mudah ditemui. Dan juga ada kepastian soal soal regulasi dan soal aturan main lah. Jangan lagi ada yang namanya pembekuan, caretaker tanpa ada tabayun. Ini yang terjadi. Terutama di Jawa Timur ketika saya muter di beberapa PC-PC di Jawa Timur. Terus juga mau konvercap itu loh. Malam sudah disiapkan, terop itu sudah dipasang. Muslimat sudah masak. Pagi tinggal pembukaan, malam jam 12 turun surat pembatalan konvercap. Ini sangat tidak menghargai upaya kerja-kerja dari teman-teman. Hanya karena calon yang konon direstui PB belum aman. Nah, ini hal-hal seperti itu masih terus terjadi. Nah, imbas dari konflik ini kan SK kemarin sempat mangkrak banyak sekali. Dan itu dampaknya di bawah luar biasa di PC-PC. Satu tentu tentang program organisasi yang mati, yang kedua dan itu imbasnya sampai ketika SKPC-nya nggak turun, Pak. Itu otomatis di dalamnya nanti SK lembaga pendidikannya juga akan terganggu.
Seperti Banyuwangi itu cerita, Banyuwangi kan punya hampir 200-an lembaga pendidikan, dari mulai Ma'arif itu dari mulai RA sampai kan. Itu SK-nya juga terganggu semua untuk pergantian guru, kepala sekolah. Tertunda semua. Belum lagi soal bantuan dana hibah. Ada salah satu PC yang sudah menerima, yang akhirnya harus mengembalikan. Karena akan menjadi temuan BPK ketika tidak ada SK-nya. Coba kalau itu 200 PC kemarin yang mangkrak seperti itu. Nah itu yang juga teman-teman itu pengen ke depan organisasi ini dikelola betul-betul secara profesional, transparan, dan terbuka tanggung jawab. Terbuka tanggung jawab. Ini yang menjadi tugas kita bersama itu. Agar teman-teman itu khidmah itu merasa nyaman, ikhlas. Tidak lagi takut seperti hari ini ketika mau meleng ke kanan dipelototin yang kiri. Mau ke sana dipelototin yang kanan. Mau muktamar harus tegak lurus. Tegak lurus itu kalau yang saya tahu kan jargonnya Bu Mega, ini sekarang udah di NU harus ikut tegak lurus. Tegak lurus itu loh. Nah, ini lagi nggak nyaman itu loh. Bagaimana ke depan ber-NU itu dengan nyaman, dengan bahagia. Itu yang diharapkan. Itu ketika saya ketemu para teman-teman PC. Di tengah perjalanan saya pun juga menyempatkan sowan silaturahim ke para kiai-kiai sepuh. Nah, kalau kiai-kiai beda lagi. Kiai-kiai tentu pesannya cuma satu, urus pesantren, pendidikan itu loh. Ku itu gak NU itu loh. Sora usah ndaki-ndaki rono-rono lah. Rono-rono itu saya nggak tahu apa sampai Israel atau sampai mana. Yes. Koyo-koyo ki umat NU ki sak donya, umat NU lak menang Indonesia tok to. Itu Mbah Huda seperti itu di pelosok itu. Umat NU ki lak menang Indonesia to. Ya NU memang kita menyadari kita tidak bisa lepas dari politik internasional. Dan NU pun lahir pertama Komite Hijaz itu kan juga politik internasional. Tetapi bagaimana porsinya saja yang mungkin skala prioritasnya. Kita akan ngomong ke internasional, kalau dalamnya babak belur juga nggak akan dilihat gitu loh. Nggak akan dilihat. Bagaimana memperkuat di dalam, solid di dalam, keluar tanpa keluar pun orang luar pasti akan ngitung kita. Tapi kalau di dalam kita nih babak belur, nggak solid, nggak kompak, buru-buru orang luar akan menghitung kita. Maka saya benar kiai-kiai itu, kekuatan NU itu di pesantren. NU itu pesantren besar dan pesantren adalah NU kecil. Ketika NU ini sedang demam, masuk angin, pesantren juga ikut ngregesi. Maka terbukti 3 tahun belakangan ini animo masyarakat ke pesantren ini kan turun drastis. Turun drastis. Ini sangat dirasakan betul. Sangat dirasakan betul. Terlebih lagi pesantren 2 tahun ini juga mengalami benturan yang luar biasa. Benturan yang luar biasa. Caci maki, fitnah, soal pencabulan, soal kekerasan dalam pesantren, ada infrastruktur yang tidak layak, ambruk sampai 150 santri meninggal. Ini ya tahun ini, Pak. Dan pesantren merasa sendirian menghadapi berbagai macam ujian ini. NU tidak pernah hadir, nggak pernah hadir mendampingi pesantren. Ya, maka diharapkan betul NU ke depan akan lebih konsentrasi ke pesantren. Karena apapun pesantren adalah benteng pertahanan Nahdlatul Ulama. Ketika masyarakat sudah mulai meninggalkan pesantren, ini sebetulnya warning, alarm keras untuk ke depan Nahdlatul Ulama.
Maka tugas kita bersama ke depan untuk kembali menjaga pesantren itu. Memang pesantren itu ya berat, Pak. Ada beberapa hal yang pokok itu. Satu ya soal transformasi pesantren. Nah, saya ketika berbicara itu tidak lagi berbicara program, karena saya di rumah ketepatan juga gaweane ngurus pesantren gitu loh. Dari mulai pesantren salaf, terus bagaimana kita menyiapkan transformasi pesantren dengan pendidikan formal sampai ke perguruan tinggi, bagaimana kita menyiapkan skill anak-anak agar mempunyai daya saing. Nah, itu yang diharapkan hari ini. Ya, nanti rumah sakit di ujung nanti. Nah itu yang sering saya sampaikan. Terus ada faktor eksternal. Ini yang menarik ketika saya sampaikan di PC dan PW. Satu, hari ini Pak Prabowo ini kan punya program yang bagus sekali, yang namanya sekolah rakyat. Ini akan membuka akses masyarakat miskin untuk bisa mengakses pendidikan secara lebih layak dan bagus. Karena sasarannya adalah masyarakat miskin. Diberi asrama, diberi seragam, diberi makan. Anggarannya per A itu 3,4 juta per anak. Per bulan. Per bulan 3,4 juta. Ini luar biasa. Bagus bagi masyarakat bawah, tetapi ini juga tantangan bagi NU, bagi pesantren. Karena ceruknya sama ini. Kalau kita nggak siap, ya nanti ini akan kegerus. Santri-santri ini akan pindah masuk ke situ, Pak. Ya, saya pernah menyampaikan ke Cak Imin, itu diintegrasikan lah program sekolah rakyat itu dengan pesantren. Pemerintah nggak usah bingung-bingung bikin fasilitas asrama, anggarannya diberikan ke pesantren. Jawaban Pak Prabowo katanya, ini legasi saya. Cak Imin, ini legasi saya. Nanti pesantren ada sendiri programnya. Nah, udah. Terus saya usul lagi, minimal kalau nggak disambungkan lah. Bikin apa? Bikin sekolah rakyat di kabupaten ini PCNU dilibatkan. Minimal iso urun gurune atau apalah. Ponakan saya ketua PCNU, ketika ada sekolah rakyat dibangun, saya tanya, dilibatkan nggak PCNU? Enggak sama sekali. Nah, padahal komandan sekolah rakyat adalah Sekjen PBNU. Nah, ini yang kita ironis itu loh. Iya, 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 iya. Terus yang kedua, yang menarik lagi, Pak Prabowo ini punya program sekolah SMA Garuda Unggul. Saya diskusi 2 jam dengan Prof. Stella, Wamendiknas. Memang itu terinspirasi dari SMA TN, Taruna Nusantara. Ini kan sekarang ada istilah TN Connection. Ya, mulai dari Letkol Teddy, Mas Pras, Daryono, Giono, AHY, ini semua adalah lulusan TN semua. Belum lagi yang beberapa di Pertamina, ini semua jalan semua TN. Nah, Pak Prabowo itu pengen bikin semacam TN itu di setiap provinsi. Untuk anak-anak yang berprestasi di daerah, nanti dikirim ke situ, digodok 3 tahun, terus disalurkan ke top 10 university. Universitas yang terbaik di luar negeri, itu cita-citanya. Nah, ini juga bagus bagi masyarakat. Tetapi ini juga tantangan bagi NU, saya bilang gitu. Kalau kita nggak siap, ini nanti akan kesedot ke sana semua, gitu loh. Akan kesedot ke sana semua. Dan namanya TN ini ya sekolah nasionalis, tentu juga liberal kan. Apalagi sekarang, saya itu kan tiap tahun ngisi di sana.
karena tetangga aja lah. Saya ketepatan itu saya bikin sekolahan juga head to head dengan TN. Di seberang jalan ini TN, seberang jalan ini saya mendirikan pesantren Swiss Subhanul Waton Islamic Integrated School. Ini cuman seberang jalan. Dan saya juga jujur terinspirasi dari TN saya. Banyak hal yang saya ambil karena saya dekat dengan beberapa kepala sekolahnya. Banyak diskusi. Saya itu kemarin bulan puasa kemarin diundang ke sana masih acara nuzul Quran. Pas mau ceramah itu kepala sekolahnya ngomong, "Gus, tahun ini beda dengan kemarin." Bedanya apa, Pak? Ini nanti yang ngaji, mohon maaf, kita kumpulkan semua, tidak hanya yang muslim. Non muslim pun juga ikut nuzul Quran, Gus. Maksudnya apa, Pak? Waduh, ini arahan dari pusat seperti itu. Ya saya akhirnya ya Gus, saya tahu lah ceramah itu gimana lah psikologinya. Kalau kita mau ngaji udah, waduh kok ini akhirnya cuman hai, yang penting lucu kan. Yang kita pengen daki, pengen titip akidah, titip NU, akhirnya ya buyar. Yang ironis lagi ketika kita duduk ramah tamah itu kepala sekolahnya ngomong, "Gus, ini sekarang jamaahnya di sini tinggal maghrib. Loh, yang 4 waktu kemana, Pak? Bebas di kamar sekarang." Lah itu namanya bebas sholat dan bebas tidak. Itu. Artinya mereka takut kalau terlalu religius gitu loh. Nah ini kalau nanti anak-anak NU ketarik ke sana, padahal itu kader-kader yang potensial. Nah ini bahaya. Maka solusinya saya bilang, satu solusinya, setiap provinsi harus punya SMA unggul NU. Itu enggak bisa ditawar lagi. Harus punya pesantren unggulan satu di setiap provinsi lah. Hari ini sebetulnya di Jawa Timur sudah banyak lah. Tambak Beras punya, Tebu Ireng punya, Lirboyo punya, Amanatul Ummah ada. Lah tugas PB ini ke depan tinggal dorong aja Pak Heri kalau jenang nanti jadi ya. Tolong. Ini kan tinggal mendorong aja pemerataan gitu loh. Saya diskusi dengan Kiai Asep beberapa kali, saya sampaikan, Kiai Asep, sudah saatnya Amanatul Ummah jenengan bawa keluar Jawa. Sudah saatnya Lirboyo Arisalah dibawa keluar Jawa. Saya juga akan coba membawa nanti Subhanul Waton keluar Jawa. Agar warga NU ini punya akses pendidikan yang merata. Ini yang mendesak ke depan itu. Yang juga soal layanan kesehatan, Amalia NU. Amalia sosial. Saya itu ketika di Jogja saya ceritakan, Pak. Karena di Jogja itu pas saya diundang pelantikan PC itu di Bantul, di alun-alun itu. Masya Allah. Setiap PC itu ambulannya baru, Pak. Saya bisi sama ketua PC, Pak. Ambulannya anyar nggih. Nggih, Gus. Kayak ambulan sak monakae nek oleh pasien gonong di, saya bilang itu. PKU Muhammadiyah. Nah, iki apikane wong NU, Pak. Ini karena hari ini ya Allah, ini nggak merata lagi lah. Jawa Timur itu punya 22 rumah sakit. Jawa Tengah cuma punya 1 tok, PCNU Demak. Jawa Barat belum punya, Yogyakarta belum punya. Artinya apa? Jawa Timur itu ada, berarti kan inisiasi dari cabang atau dari tokoh-tokoh NU lokal, pesantren, bukan afirmasi dari PB. PB belum gerak sama sekali kalau soal rumah sakit ini. Nah ini sebetulnya yang harus kita dorong keluar. Saya jujur, saya ngelola rumah sakit sudah 8 tahun. Dan ini berkahnya PBNU. Karena waktu itu Kiai Said MOU dengan Siloam, 10 titik rumah sakit bantuan atau kerjasama dari Siloam. Tapi sampai 2 tahun tidak dieksekusi. Tiba-tiba saya ditelepon Pak Darmono Jababeka, itu ketepatan orang Muntilan, tetangga Pak, ownernya Jababeka. Telepon, Gus,
Saya lagi makan siang sama Jim Sriadi. Dia itu lagi galau. Sudah teken kerjasama dengan NU, itu di depan presiden. Kok 2 tahun nggak dieksekusi? Sampean bisa bantu. Lah bantu gimana? Ambil satu lah Tegarrejo. Tegarrejo kan NU kan. Dia kan nggak yang penting NU, mbok struktur mbok apa, oh NU kan. Ya NU Pak. Ambil satu lah. Ben lego ini, lipo ini lah. Ya coba kita bicarakan. Akhirnya saya dijadwalkan, saya ke Jakarta, ketemu Pak Mukhtar, ketemu Pak Jim, kita ngobrol. Cocok. Akhirnya selang seminggu, Jim datang ke rumah. Sak rombongan itu lihat pesantren kita. Setelah itu dia tanya, kebutuhan jenengan apa sih Gus? Saya kebutuhannya klinik Pak. Ya jujur, untuk melayani 10.000 santri ini. Oke, kalau kebutuhannya klinik. Pulang, selang berapa hari datang surat resmi dari Lipo, tawaran. Saya waktu itu ditawari klinik hibah dari Siloam senilai 5 miliar. Atau bikin rumah sakit kerjasama. Nah, saya rapatkan di yayasan. Ya semua sepakat. Ya udah kalau gitu kita ambil rumah sakit aja gitu loh. Kita ambil rumah sakit. Itu jalan setelah itu. Komitmennya apa? Tegarrejo diminta nyiapkan lahan dan ngurus perizinan A sampai Z. Lipo akan nyiapkan semua infrastrukturnya. Oke, kita jalan. Kita jalan. Ya saya waktu itu bismillah aja. Saya berpikir ini ngurus izin rumah sakit itu kan rumit Pak. Rumit. Maka waktu itu saya berpikir, Menko-nya waktu itu kan Mbak Puan. Makanya saya ngomong ke Mas Pacul, Mas, aku pengen ketemu ibu sampean. Ibu Nom mau ibu sepuh? Bu Nom. Ini Mas Pacul bilang gitu kan, ibu sih kan, Mbak Puan itu. Ya saya ketemu. Saya pamit Caimin, Tum saya izin mau MOU di kantornya Mbak Puan, gitu loh. MOU apa Gus? Iki lho soal rumah sakit karo Lipo gitu loh. Diatur waktu sama Mas Pacul, terus waktu itu Pak Jim, Lipo kita undang. Kita bikin MOU di kantor Menko, di kantornya Mbak Puan. MOU-nya jelas di situ. Backdrop-nya udah jadi. Kerjasama Lipo Siloam, PBNU dan Sub Banul Waton Tegalrejo. Nah, ketika itu tanda tangan, kita ngundang PB, nggak ada yang datang. Saya kontak Faisal loh, sekjen waktu itu, nggak mau datang. Wah ini di PB masih komplikabel apa bahasanya itu. Uji urung firm Gus, soal Siloam itu ada yang setuju, ada yang tidak. Jangan jalan aja. Akhirnya kita jalan. Karena itu MOU di tangan, di kantornya Menko, di bawahnya ada Menkes, ada apa. Ya sudah, izinnya jalan dari atas ke bawah. Nah, ini yang, ya apapun kita ini kan orang politik Pak. Orang politik artinya kita banyak teman di partai-partai lain. Ketika kita ngomong untuk kepentingan NU ya harus bareng-bareng lah. Karena waktu itu yang punya kekuasaan di PDI, Menko-nya Mbak Puan, saya harus ngadem Mbak Puan. Ini demi NU Pak, itu loh. Agar rumah sakit ini jalan. Karena ngurus izinnya itu capek betul kalau dari bawah Pak. Kita kan paham birokrasi kita. Sama dengan NU hari ini. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Gitu loh. Itu yang ngurus SK aja ya Allah lamanya. Lah itu akhirnya jalan kita 7 bulan Pak itu rumah sakit. Dari mulai MOU sampai jadi 7 bulan. Lantai 3 senilai waktu itu 98 miliar. Itu NU 10 sebetulnya Pak. Kenapa kok nggak dieksekusi gitu loh? 10 titik gitu loh. Kenapa nggak dieksekusi? Karena ya saya paham di NU itu kan nggak mau ngurus yang ribet-ribet kayak gitu, receh-receh itu. Memang nggak ada duitnya itu Pak. Saya sampaikan ke Lipo, kita nggak akan Pak. Pokoknya saya pengen tahu, serah kunci, resmikan rumah sakit NU.
soal apanya terserah sana. Nah ini yang saya sampaikan ke teman-teman NU ketika saya muter, tolonglah kalau kita pengen kerjasama dengan pihak ketiga, pihak keluar, apalagi dengan teman-teman bisnis yang jenengan harus bisa dijaga. Jangan durung-durung nggawe rumah sakit wis ono sing saya titip materialnya ya, nanti ngambil saya supply anunya ya, fee-nya saya bagaimana, ora usah ngurus kuwi lah. Kalau kita masih ngurus yang receh-receh itu nggak bakalan dapat yang gede, saya bilang itu. Nggak bakalan dapat yang gede. Maka rumah sakit sampai hari ini jalan 8 tahun itu juga clear, nggak ada masalah. Karena saya nggak pernah nitip, Pak. Kalau ketika saya titip dokter yang NO, yang memang sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Tidak ada yang titip, ini anak MWC kok tadi tompol loh niki Gus. Banser kudu dadi satpam itu sudah diurus. Ada yang ngurus sendiri, silahkan daftar ke sana. Nah ini yang harus dipegang oleh teman-teman NU kalau pengen kerjasama dengan pihak luar. Dan akhirnya saya kan dapat berkah banyak dari kerjasama dengan Lipo, bentuk kerjasamanya bagus. Saya tidak lama kemudian, saya juga dapat hibah lagi untuk yang ini Swiss Subhanul Waton Islam Integrate School itu yang bangunkan saudara kita. Itu juga tanpa proposal, tanpa satu lembar kertas pun saya dibantu oleh Buddha Seji. Dibantu oleh itu, saya cuma datang dan apa yang bisa kita bantu? Saya bilang saya pengen bikin sekolah sama pesantren. Kebutuhannya apa? Ini ada sekolah, asrama, ada laboratorium, ada hall untuk digambar sama mereka. Setelah itu jalan jadi. Artinya sebetulnya pihak luar itu masih percaya dengan NU. Asal kita ini bisa menjaga integritas kita. Jangan selalu ngomong receh-recehan lah. Dan saya nggak pernah lihat duit rupiah, nggak pernah lihat bentuk uang atau material atau apa. Yang penting mereka kita kasih kesempatan bangunkan, selesai jadi jalan. Di Lipo pun juga begitu. Nah ini mungkin salah satu pelajaran bagi PWPC. Karena kalau kita ini belum, saya tahu dan dengar persis di PB itu kan MOU sak tumpuk undung. MOU, tapi nggak ada eksekusinya. Karena setiap eksekusi pasti ribut soal itu. Nanti siapa jadi komisaris, siapa jadi ketua, siapa yang nggarap ini, siapa yang EO-nya siapa ya. Ya. Ini mungkin beberapa hal yang penting dan yang terakhir ya soal ekonomi. Soal ekonomi ini menjadi ruang hampa di NU yang juga harus kita garap serius. Mari ya, oke. Ya, oke. Terima kasih, matur nuwun, nanti kita lanjutkan diskusi lagi. Baik, terima kasih Gus Yusuf untuk saran ide-ide segarnya untuk perbaikan dan khidmah PBNU ke depan. Saya kira kita istirahat sejenak untuk berbuka puasa bagi yang berpuasa dan kita sholat maghrib sejenak. Baru kita lanjut lagi nanti untuk kita pendalaman dan penguatan dari para senior-senior yang sudah hadir. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlahnya 4,5 juta, sekarang tinggal 1,5 juta. Jadi 3 juta turun. Gus di dalam sana, monggo Pak Prof. Alhamdulillah sudah buka puasa, sudah ngopi, sudah rokokan, dan saya kira kita sudah mendengar beberapa gagasan-gagasan besar dari calon-calon ketua umum yang